Kita masuk ke babak terakhir tentang anak hilang. Dan hari ini merupakan sesi terakhir atau part terakhir, yaitu anak sulung. Mari kita baca Bapak Ibu dari Lukas 15 ayat ke-32. Lukas 15 ayatnya ya, di multimedia bisa ditampilkan. Ya, kita baca dari ayat 25. Saya akan bacakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di tempat. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pun pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.'" Bapak Ibu Saudara, kembali ke slide. Secara singkat saya gambarkan anak sulung ini adalah orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tetapi tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Orang yang sudah lama berKTP-kan Kristen, bahkan saya bilang Kristen keturunan, tapi tidak pernah merasakan bagaimana ditolong Tuhan. Orang yang sudah lama jadi Kristen, tapi tidak tahu bahwa hidupnya setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Dia menganggap bahwa semua yang dia jalani adalah usahanya sendiri, sedangkan Bapa tidak pernah memberikan yang terbaik untuk dia. Makanya di peristiwa ini anak sulung komplain Bapak Ibu Saudara ketika adiknya kembali. Lanjut. Bapak Ibu, respon anak sulung ketika adiknya kembali. Adiknya yang berdosa, adiknya yang dianggap telah mati, tetapi terjadi satu mujizat, bisa kembali dengan penuh penyesalan dan penuh pertobatan Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang Kristen seperti ini ada di dalam gereja. Tidak sedikit ada pengikut Yesus tapi punya karakter seperti anak sulung. Sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak pernah merasakan apa sih kebaikan Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Saudara, bahkan ketika kita bangun, sebenarnya itu adalah kebaikan Tuhan yang kita rasakan, amin. Bayangkan kalau tidur gak bangun lagi. Dibangunkan, bangun, gak bangun lagi. Tapi semua kita di tempat ini bisa bangun sampai sore ini bisa beribadah karena Tuhan baik kepada kita. Tapi orang yang punya karakter anak sulung tidak menyadari akan kebaikan Tuhan. Tidak menyadari akan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupnya.
Dan inilah respon anak sulung ketika adiknya kembali ke rumah. Lanjut. Pertama dia marah Bapak Ibu Saudara. Kita baca Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Nggak usah dikembalikan ke itu. Ayatnya sudah ada di slide-nya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak Ibu Saudara, anak sulung ini menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi ketika melihat orang berdosa datang kepada Yesus. Saya berdoa di tempat ini, di tempat kita GBI HOW, tidak ada yang punya karakter anak sulung dan tidak ada yang punya karakter orang Farisi. Karakter orang Farisi adalah melihat orang yang sudah berdosa sudah tidak punya kesempatan. Melihat orang berdosa itu tidak ada kesempatan untuk bertobat. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk siapa? Untuk orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Farisi berbeda, dia mencerca orang berdosa. Dia bilang orang berdosa engkau tidak layak. Engkau tidak layak memanggil dia Bapa lagi. Engkau tidak layak lagi menjadi bagian dalam keluarga kerajaan sorga. Itulah orang Farisi. Anak sulung menggambarkan orang Kristen yang merasa diri paling benar dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk mencari orang yang terhilang. Kalau Tuhan Yesus mau menerima orang berdosa, masa kita yang berdosa ini tidak mau menerima saudara kita yang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar? Bapak Ibu Saudara, ini adalah respon anak sulung ketika dia mendengar adiknya sudah pulang, maka dia marah besar. Singkatnya mungkin dia akan berkata kepada bapaknya, kenapa dia diterima lagi? Dia sudah menghambur-hamburkan uang bapa, dia sudah menghambur-hamburkan kekayaan bapa. Kenapa harus bisa kembali lagi ke rumah ini? Harusnya dia dibuang, harusnya dia tidak pantas Bapak Ibu Saudara. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Sama seperti kita semua di tempat ini. Seharusnya apa? Kita tidak pantas. Kita tidak layak. Kita tidak memenuhi standar. Benar. Kita tidak memenuhi standar kriteria Allah. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapa mau menerima kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus, kalau Tuhan saja mau menerima orang berdosa, tidakkah kita juga memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa dan bertobat untuk kembali ke rumah Bapa? Kita jangan menjadi orang yang merasa paling benar, merasa paling suci. Ada ayat di Alkitab begini Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka datang ke bait suci, kemudian orang yang merasa paling benar, dia berkata begini, orang berdosa datang berdoa pasti tidak layak dan sebagainya. Kemudian orang berdosa tadi dia berkata, Tuhan ampunilah kesalahanku. Aku tahu aku tidak layak, aku tidak pantas. Tuhan memberikan perumpamaan dari kedua orang ini. Dan Tuhan berkata, yang layak untuk diampuni adalah orang yang minta ampun. Bukan orang yang merasa diri paling benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya kita semua ini tidak pantas, kita semua tidak layak. Memang benar kita tidak pantas, kita tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus yang membuat kita pantas dan layak.
Bapa sepantasnya nggak bisa menerima kita lagi. Tapi karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib, makanya kita semua ada di tempat ini saat ini. Jadi Bapak Saudara, respon anak sulung, dia marah. Karena dia merasa adiknya sudah berdosa, adiknya sudah tercemar. Sedangkan dia merasa paling benar sendiri. Dan merasa adiknya tidak layak lagi. Tetapi bapaknya mengatakan, adikmu yang mati telah kembali. Itu adalah karunia terbesar Bapak Saudara. Ketika kita orang berdosa, kita bawa diri kita kembali ke rumah Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan kembali. Itu yang membuat hati Bapa senang. Jadi jangan pernah merasa tidak layak. Jatuh ke dalam dosa kemudian berkata, saya tidak layak deh. Saya tidak layak datang ke gereja. Saya ini berdosa. Saya tidak layak masuk ke dalam pelayanan. Saya ini penuh dengan dosa, penuh amarah dan segala macam. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan, menghakimi saudara bahwa Anda tidak pantas. Tetapi Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib untuk membuat kita pantas dan layak. Amin. Jadi respon pertama dia marah. Kedua, lanjut. Kedua, dia menunjukkan kesombongan Bapak Ibu Saudara. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ingat baik-baik. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Di sini dia menunjukkan kebenaran diri. Terkadang Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kadang kita suka berdoa, Tuhan, saya sudah ikut gereja rajin. Saya sudah rajin kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih persembahan khusus, datang komsel, datang worship night. Tetapi kok hidup saya begini-begini saja Tuhan. Padahal saya merasa hidup saya udah paling benar. Nah, itu yang dilakukan anak sulung. Dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Anak sulung punya karakter sombong. Dia tidak mau mengakui kebaikan Bapa. Kalau kita cross check lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bawa diri kita ke dalam cerita ini, bukankah anak sulung tinggal di rumah Bapa? Bukankah segala kepunyaan Bapa juga kepunyaan anak sulung? Dan bukankah seluruh kepunyaan Bapa itu bebas dipergunakan oleh anak sulung? Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Dia tidak bersyukur dikasih tempat tinggal yang nyaman, dikasih segala fasilitas. Dan dia masih berkata, seekor kambing pun tidak pernah Bapa kasih untuk bersukacita bersama teman-temanku. Nanti di ayat selanjutnya dikatakan, Bapa berkata kepada dia, bukankah segala kepunyaanku juga kepunyaanmu? Bukankah segala apa yang kumiliki juga milikmu? Bapak Ibu Saudara, anak sulung meninggikan diri. Dia merasa paling setia melayani. Ini bisa terjadi di gereja, di pelayanan. Karena hanya sibuk melayani, tapi tidak mendapatkan panggilan surgawi. Hanya sibuk melayani, tetapi tidak pernah merasakan bahwa pelayanan pun yang diberikan Tuhan adalah kasih karunia. Hanya merasa pelayanan itu sebagai kesombongan dan kebanggaan diri. Itulah yang anak sulung lakukan Bapak Ibu Saudara. Dia merasa paling benar, dia merasa paling setia melayani. Dan dia berkata belum pernah melanggar perintah. Kita harus hati-hati di dalam pelayanan. Jangan sampai kita hanya melayani, tetapi itu sekedar rutinitas.
kita tidak pernah merasakan hati Bapa di dalam pelayanan kita. Sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tadi malam saya berbicara di youth, saya kata kepada mereka, sebelum segala sesuatu ini dimulai, maka kalian harus menemukan panggilan kalian di dalam gereja ini. Kalau kalian tidak menemukan panggilan kalian, maka 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan akan bubar jalan. Tapi kalau kalian menemukan panggilan kalian, bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani di tempat ini. Saya dipanggil Tuhan untuk memberikan hidup saya di tempat ini. Saya dipanggil Tuhan untuk berada di tempat ini. Saya percaya apapun goncangan, apapun permasalahan, persoalan tidak mampu membuat Bapak Ibu jatuh. Karena apa? Mengerti panggilan. Di sini anak sulung tidak mengerti panggilannya. Dia hanya melayani rutinitas Bapak Ibu. Dia melayani bapaknya mungkin karena rasa takut. Dia melayani bapaknya karena rasa segan. Jangan juga sampai anak kita melayani kita melakukan apa yang kita mau karena rasa takut. Rasa terpaksa. Jangan sampai jemaat melayani karena rasa takut. Rasa terpaksa. Jangan sampai kita di tempat ini kita melakukan pelayanan. Tapi semuanya dorongannya apa? Takut Pak Gembala nanti dia marah. Takut nanti teman-teman sepelayanan bilang saya udah gak melayani lagi. Takut nanti dibilang saya udah gak jadi singer lagi. Semua ketakutan semua dilakukan serba rutinitas. Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini setiap kita di tempat ini harus menemukan panggilan kita kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Semua harus menemukan panggilan masing-masing. Paliam harus menetapkan hati bahwa saya dipanggil Tuhan untuk berada di tempat ini, untuk melayani dan memberikan hidup saya. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, gak akan bertahan. Ada badai sedikit, goncang. Ada badai sedikit, kabur lari dan segala macam. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarkan saya menetapkan panggilan hidup saya di mana Tuhan tetapkan saya berada. Amin. Ketiga, lanjut. Ayo. Ya. Ya. Lewat. Ketiga. Anak sulung iri hati. Saya sering dengar definisi dan juga saya sudah buat definisi sebenarnya. Iri hati itu apa sih? Iri hati itu apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Lukas 15 ayat 30 berkata begini. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta bapa, harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bapak Ibu Saudara, respon yang baik harusnya anak sulung ketika adiknya kembali dia harus bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Gak peduli itu harta mau habis. Harta itu mau diboroskan, tetapi yang penting adiknya kembali dulu. Sebenarnya sepatutnya dia harus senang. Tapi apa yang terjadi? Dia marah Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hatinya ketika adiknya pergi, dia mungkin berkata biarkanlah dia mati saja, gak usah kembali. Biar saya jadi penguasa tunggal harta bapak saya. Seharusnya dia senang Bapak Ibu. Seperti Bapak berkata, anakku yang hilang, anakku yang mati telah datang kembali dan hidup kembali. Tapi berbeda dengan dia. Dia tidak bisa pernah menikmati apa yang dia miliki Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia iri hati? Karena dia tidak pernah bisa menikmati apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, dia di rumah Bapak dengan segala fasilitas, dengan segala kepunyaan Bapak dan juga itu adalah kepunyaan dia.
tapi dia tidak pernah bisa menikmati. Masalah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa timbul iri hati? Karena kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Apa yang kita punya kita tidak bisa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih punya rumah yang kecil, bahkan mungkin itu dari papan segala macam, masihkah kita bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita punya motornya mungkin udah butut, masihkah kita bersyukur kepada Tuhan? Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara, dan ini sudah sekian kali saya saksikan. Pertama kami datang ke Kalimantan ini, kalau orang bilang hidupnya mulai dari nol. Tapi kami mulai dari minus. Pertama kami beli motor spin. Bunyinya krok. Mogok berapa kali di tengah jalan. Dan akhirnya berdoa, Tuhan pengen motor yang lebih bagus lagi. Akhirnya kami beli motor spesi yang sedikit lebih bagus. Dan hanya bertahan sekitar 1 tahun. Motor itu juga bermasalah Bapak Ibu. Saya nggak tahu, setiap kali nabrak air maka dia mogok. Jadi kalau nabrak air sedikit pasti mogok. Dan sering macet di jalan. Sering trouble di jalan. Sampai istri saya itu malu Bapak Ibu Saudara. Kalau kami kemana-mana tiba-tiba motornya mati. Dan pergumulan cukup lama. Kami bergumul motor itu kenapa mati terus Bapak Ibu Saudara di tengah jalan. Udah udah diperbaiki, turun mesin dan segala macam, nggak berhasil juga. Yang penting ya udahlah. Kemudian istri saya bilang, berdoalah kepada Tuhan. Masa kalau kamu berdoa Tuhan nggak kabulin. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, dari mulai punya motor spin sampai spesi pun, saya nggak pernah bersungut-sungut. Karena saya tahu, kalau saya bersyukur terhadap apa yang saya miliki saat ini, maka Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kalau dari hal kecil kita nggak mampu bersyukur, maka jangan harap hal besar Tuhan akan percayakan. Tetapi dari hal kecil engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka saya percaya cepat atau lambat akan ada kepercayaan besar yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita. Kalau kita mampu bersyukur Bapak Ibu Saudara, itu kunci untuk merasakan kebaikan Tuhan adalah mensyukuri apa yang dimiliki. Punya motor bekas, bersyukur saja. Punya rumah kecil, punya rumah masih ngontrak, bersyukur saja. Masih ngontrak, iya bersyukur, masih punya tempat tinggal. Saya percaya dari rumah ngontrak, kalau Bapak Ibu Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rumah tetap untuk Bapak Ibu. Pernikahan kami sudah jalan 7 tahun ya, mau 7 tahun. Dan kami belum punya anak. Tidak sekalipun kami mengeluh akan hal itu. Tidak pernah sedikit pun kami komplain kepada Tuhan. Kami sudah melayani dan kami sudah melakukan segala yang terbaik. Kenapa kami gak dikasih anak Tuhan? Saya jamin kepada Bapak Ibu, tidak pernah keluar kata-kata itu di mulut saya. Tapi saya selalu bersyukur. Saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena mungkin Tuhan tahu kami belum siap punya anak. Kalau nanti Tuhan tentukan waktunya kami sudah siap, Tuhan pasti kasih. Mungkin saat ini Tuhan melihat hidup kami masih keteteran dan kami gak bisa merawat anak. Sehingga Tuhan belum kasih. Tapi tiba waktunya nanti Tuhan pasti kasih. Amin. Apapun yang enggak engkau miliki saat ini dalam hidupmu. Karena apa? Belum waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi jemaat GBI Haung, jadilah jemaat yang bersyukur dalam segala keadaan. Maka saya percaya ketika engkau bersyukur,
sedikit demi sedikit Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin. Dia membandingkan diri dengan orang lain. Ojo dibanding-banding ke. Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah itu apa? Membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Istri banding-bandingkan suaminya. Hei Pak, harus seperti yang sana no. Punya mobil, kerjanya gajinya 10 juta. Dan ini akhirnya apa? Hati suaminya sakit. Dibanding-bandingkan. Karena apa? Tidak bersyukur. Suaminya bilang, istrinya bilang, Pak, tetangga sebelah tuh TV baru. Tetangga sebelah kulkas baru. Masa kita gak bisa? Terus balik suaminya jawab, Mah, tetangga sebelah istri baru. Bolehkah? Nah, stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita hanya membanding-bandingkan diri, kita gak pernah bisa menikmati apa yang kita punya. Karena mata kita apa? Fokus lihat, si A punya motor baru, punya HP baru, punya ini baru, dan baru. Sehingga yang tadi yang kita punya tidak bisa kita nikmati. Karena fokus kita ke kepunyaan orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, fokuslah terhadap apa yang kita miliki. Punya istri, itu adalah yang terbaik. Jangan lirik istri tetangga. Liriklah istrimu sebaik-baik mungkin. Dia itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Terbaik. Bapak-bapak katakan amin. Haleluya. Istri-istri, suamimu itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah merasa apa yang kita punya adalah yang terbaik, gak akan sedikit pun melirik kepunyaan orang lain. Haleluya. Amin. Kemudian dia menjelek-jelekan orang lain. Dia berkata kepada bapaknya, anakmu itu sudah boros, anakmu itu sudah bersama pelacur-pelacur. Bapak Ibu Saudara, di luar sana, di sini tidak ada. Di luar sana, misalnya kalau ada yang lihat beli mobil baru, kemudian mulai diomongin, bukan cash bah itu bah kredit. Sok-sokan bah dia kredit mobil, paling nanti 1 tahun berjalan udah ditarik leasing, itu gak akan kuat. Dia TV baru, enggak, itu hasil curian. Seberapa orang di luar sana punya kebiasaan menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan apa yang dimiliki orang lain. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini adalah orang yang bersyukur, yang tidak akan pernah membandingkan diri dengan orang lain, tidak akan menjelekkan orang lain, dan mau menikmati apa yang kita miliki. Amin. Lanjut. Keempat, dia tidak mengakui adiknya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi baru saja datang anak bapa. Dia tidak berkata baru saja datang adikku. Dia berkata baru saja datang anak bapa. Tidak mengakui anak bungsu sebagai adiknya. Dia menggunakan kata anak bapa, bukan adikku Bapak Ibu Saudara. Ini seperti suami istri sedang jengkel kepada anaknya, lalu berkata anakmu itu loh. Kalau anaknya nakal, anakmu itu loh mah, itu nakal. Tapi kalau berprestasi, anakku sayang, haleluya. Kalau perbuatannya kurang baik berkata, itu anakmu loh, gak bisa diatur. Itu anakmu loh, gak bisa dibilangin. Gak berkata anak kita loh, itu gak mau diatur. Tapi dikatakan anakmu dan anakmu. Itu seperti tidak ada pengakuan. Dan ini yang dilakukan anak bungsu, anak sulung. Dia tidak mau mengakui adiknya. Karena tadi apa? Dia merasa paling benar, paling setia melayani. Dan dia merasa anak bungsu sudah tidak pantas. Sehingga dia berkata kepada bapak, anakmu itu. Dia tidak berkata dia tidak berkata adikku itu. Bapak Ibu Saudara, seberapapun orang menyakiti kita, maka tidak ada pilihan lain selain mengampuni. Apapun yang diperbuat orang terhadap kita, seberapa parah dia menyakiti kita,
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita cuma punya satu opsi, yaitu mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, yang terjadi seperti ini. Kita hanya akan merasakan sakit hati. Yang rugi kita, Bapak Ibu Saudara. Ibaratkan kita mau makan mie tiaw yang enak. Kemudian orang itu lewat dan kemudian langsung kita merasa tidak enak. Karena dia ada di situ. Awalnya di gereja kita bersuka cita. Tapi tiba-tiba dia datang di samping kita, langsung muka kita berubah. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang orang lain perbuat terhadap kita, kita cuma punya satu pilihan, yaitu mengampuni. Istri ampuni suami, suami ampuni istri, anak-anak ampuni orang tua ampuni anak-anak, dan kita harus mengampuni semua orang yang berada di lingkungan kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita yang sakit. Kalau kita tidak mengampuni, kita yang bau. Tapi kalau kita mengampuni Bapak Ibu Saudara, berarti kita melepaskan, kita membuang itu. Kita tidak mau ingat-ingat lagi. Jangan seperti anak sulung yang tidak mengakui adiknya karena dia tidak memberikan pengampunan. Maka inilah yang terjadi. Lanjut. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi karakter anak sulung ada di dalam gereja. Tetapi biarlah kita fokus kepada kasih karunia Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Amin. Karakter anak sulung itu bisa jadi ada di dalam gereja. Yang sedikit kita masuk gereja saja, balik lagi ternyata. Padahal dia udah gitu dari dulu. Kenapa sih dia masih balik? Orang dulu udah jelek-jelekan gereja dan ini dan itu. Banyak. Bisa jadi ada di dalam gereja yang punya karakter anak sulung. Bisa jadi di keluarga ada yang punya karakter anak sulung. Bisa jadi di pekerjaan ada yang punya karakter anak sulung. Tapi kita jangan fokus terhadap apa kata orang. Kita harus fokus kepada kasih karunia Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Amin. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia tidak pilih saudara. Saya hanya mau mati yang kulit putih. Saya hanya mau mati untuk yang punya uang, saya nggak mau mati, saya hanya mau mati untuk yang suku ini dan suku itu. Tapi tanpa terkecuali semua bangsa di dunia, Tuhan mau mati untuk kita semua. Tuhan mau menerima kita dan segala kekurangan kita, Dia terima apa adanya, Dia tanggung di kayu salib. Amin. Bapak Saudara, mari kita renungkan hal ini. Jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa berkecil hati karena merasa tidak layak. Jangan fokus apa kata orang. Jangan fokus apa kata tetangga. Jangan fokus apa kata kiri kanan. Tetapi fokus apa kata Tuhan. Kata Tuhan apa kepada kita? Kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara.